Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali Mansor menjumpai Bapak Ibu pada hari Minggu 1 Juni 2025. Kita akan memasuki pembahasan seminggu bersama runtuhnya tembok Yeriko. Hari ini adalah hari yang pertama dengan judul Ikuti Tuhan meski tampak mustahil. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yosua 6 ayat yang pertama. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Kisah runtuhnya tembok Yeriko adalah kisah yang menarik dan sudah melegenda di kalangan orang Kristen. Paling tidak ada 7 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama adalah mengenai nasihat untuk mengikuti rencana dan cara Tuhan meski hal itu kelihatan mustahil bagi kita. Kota Yeriko seharusnya tidak dapat ditembus. Apa yang Yosua dan orang Israel hadapi mungkin tampak mustahil untuk diatasi. Yeriko adalah kota gerbang menuju Kanaan yang didatangi orang Israel saat mereka memasuki tanah perjanjian. Kota Yeriko dikelilingi oleh tembok sehingga tidak seorang pun dapat masuk. Dan tembok tersebut berfungsi sebagai perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh. Ini bukan tembok sembarang tembok, tetapi tembok yang tebalnya sekitar 6 meter dan cukup tinggi untuk ukuran manusia. Di sisi lain, pintu gerbangnya telah dikunci untuk mencegah orang Israel masuk. Dengan tembok setebal dan setinggi itu, serta pintu gerbang yang sudah dikunci, siapa yang dapat menembus kota Yeriko? Demikianlah bangsa Israel tidak mungkin untuk memasuki kota Yeriko. Namun, mereka tetap mengikuti rencana dan cara Tuhan dengan kepercayaan dan harapan penuh pada janjinya dan kesetiaan bahwa Dia akan benar-benar berperang bagi mereka untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan kepada mereka. Oleh sebab itu, momen ini sangat penting karena bangsa Israel akhirnya memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka dan mereka berhasil menaklukkan kota pertama dalam perjalanan mereka. Tembok Yeriko yang runtuh menjadi penegasan bahwa Tuhan sedang memenuhi janjinya kepada mereka dan bahwa Tuhan akan menyertai mereka saat mereka merebut tanah perjanjian seluruhnya. Dalam hidup ini, seringkali kita juga melihat masalah yang menurut kita mustahil untuk kita selesaikan. Entah itu masalah ekonomi, rumah tangga, sosial, pelayanan, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok yang semakin naik harganya? Bagaimana kita bisa membayar biaya tambahan sekolah anak yang tidak pernah berkurang, malah terus bertambah? Bagaimana kita bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang keras kepala dan pemarah, yang selalu berbuat tidak baik dan mengganggu orang lain? Bagaimana gereja kita bisa bertumbuh di tengah orang-orang yang belum percaya dan fanatik? Bagaimana gereja kita dengan jumlah jemaat yang tidak banyak dan yang hidupnya sederhana bisa membangun gedung gereja yang layak? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita mustahil untuk diselesaikan. Mari kita mengikuti perintah Tuhan saja dan ikuti langkah-langkah yang Tuhan tunjukkan. Jangan sampai kemustahilan itu membuat kita tidak mengikuti Tuhan. Tuhan melihat diri kita, bukan masalah kita. Kalau kita mau mengikuti Tuhan dengan setia, maka hidup kita akan menjadi tenang, apapun masalah yang kita hadapi. Kata-kata bijak, kalau kita setia mengikuti Tuhan, maka kemustahilan tidak akan menghalangi langkah kita. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Tuhan, aku sadar bahwa dalam hidup aku menghadapi masalah yang kelihatannya mustahil untuk diselesaikan. Tetapi aku mau setia mengikutimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan hari ini menjadi kekuatan, berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.